Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Rizky Ismail. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian, di mana di dalam video kali ini setidaknya bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang lagi pada tahap ujian akhir, sehingga dari video ini setidaknya bisa menjadi gambaran bagi teman-teman bagaimana sih membaca hasil penelitian yang kemudian ditampilkan dalam PowerPoint. Kita langsung pada contoh kasus. Ini contoh kasusnya. Saya perbesar. Nah, seperti ini. Kita awali dengan kalimat pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Komisi Pembimbing yang telah hadir pada kesempatan kali ini di ujian seminar hasil penelitian. Dan yang saya hormati Komisi Penguji yang sudah berkesempatan hadir untuk menguji hasil penelitian yang telah saya lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya lakukan terkait dengan moral wajib pajak, tarif pajak, dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dengan sanksi pajak sebagai variabel remunerasi. Studi kasus pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate. Nama Cristiano Ronaldo, NPM 02271511075. Kita lanjut pada slide berikut. Di sini hasil penelitian tabel 4.1 di sini tingkat pengembalian kuesioner. Kuesioner yang diedarkan yaitu sebanyak 100, presentasinya yaitu 100%. Kuesioner yang dikembalikan dengan jawaban lengkap ternyata hanya 92 atau 90%. Kuesioner yang dikembalikan dengan jawaban yang tidak lengkap atau cacat kosong. Sehingga kuesioner yang tidak dikembalikan yaitu 8 atau 8%. Sehingga respon rate-nya yaitu 92% ini yaitu jumlah kuesioner yang dikembalikan dan kemudian diolah. Sehingga ada 92 kuesioner yang kemudian diolah oleh si peneliti dengan presentasinya yaitu 92%. Nah, dapat dilihat pada karakteristik responden di sini laki-laki yaitu 48 orang atau 48 responden dengan presentasinya 52%, perempuan yaitu 44 atau 48%, totalnya 92 dengan presentasi yaitu 100%. Nah, untuk usia atau tahun di sini ada responden yang berusia 20 hingga 30 tahun, yaitu sebanyak 23 responden dengan presentasi 25%. 31 sampai 40 yaitu 28 responden. Usia di kisaran 31 sampai 40 tahun itu ada 8%, 8 responden dengan presentasi 30%. Usia di kisaran 41 hingga 50 tahun yaitu 26 responden atau 28%. Dan di atas 50 tahun yaitu 15 responden dengan presentasi yaitu 16%. Selanjutnya di sini ada pendidikan terakhir, lama usaha, dan juga omset yang didapatkan oleh pelaku UMKM. Selanjutnya kita masuk pada statistik deskriptif. Di sini untuk variabel Y atau kepatuhan wajib pajak N yaitu jumlah responden atau jumlah sampel. Minimum yaitu nilai terendah di sini yaitu 7
maksimum 35, min atau nilai rata-rata yaitu 21. Sedangkan untuk kisaran aktualnya, minimumnya 26,00, maksimum 35,00, minnya atau nilai rata-ratanya yaitu 29,6739. Sedangkan untuk standar deviasi yaitu 2,05479. Begitu juga untuk X1, X2, X3 dan variabel moderasinya dapat dilihat. Selanjutnya untuk validitas, hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak dapat dilihat di sini. Untuk variabel Y atau kepatuhan wajib pajak ini terdiri dari 7 item pertanyaan, sehingga terdapat juga 7% korelasi, di mana untuk signifikansinya ini yaitu 0,000. Untuk signifikansinya karena kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan valid. Begitu juga dengan uji validitas untuk moral wajib pajak, uji validitas untuk tarif pajak, dan uji validitas untuk sanksi pajak. Maaf, ini sanksi pajak, salah penulisan. Dari keseluruhan ini keterangannya valid karena signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, sehingga dari hasil uji validitas ini dapat dikatakan valid dari keseluruhan variabel, baik variabel dependen, independen, dan variabel moderasi. Kita lanjut pada slide berikut. Di sini ada rekapitulasi untuk nilai Cronbach alpha. Ini untuk hasil uji reliabilitas, di mana untuk kepatuhan wajib pajak atau Y ini Cronbach alphanya yaitu 0,669, moral wajib pajak 0,729, tarif pajak X2 0,672, sanksi pajak atau moderasi, moderasinya yaitu 0,693. Keterangannya yaitu reliable. Mengapa sehingga dikatakan reliable? Karena nilai Cronbach alphanya ini lebih besar dari 0,6, sehingga dari keempat variabel ini dikatakan reliable karena di atas 0,6. Oke, selanjutnya untuk hasil persamaan untuk uji normalitas. Karena ini menggunakan model pemoderasi, jadi kita uji 2 kali. Yang pertama ini untuk persamaan regresinya, yang kedua untuk persamaan moderasinya. Dan ini berlaku untuk uji normalitas, ada juga untuk uji multikolonialitas, ada 2 kali pengujian untuk regresinya, dan ini untuk moderasinya. Begitu untuk hasil uji heteroskedastisitas, di sini juga sama, ada 2 kali pengujian untuk regresi, dan ini hasil pengujian untuk pemoderasinya. Kita kembali pada hasil uji normalitas yang pertama, yaitu model regresi. Kolmogorov-Smirnov di sini nilai yang didapatkan yaitu 0,503, asim signifikansinya yaitu 0,962. Karena nilai asim signifikansinya yaitu 0,962 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal untuk persamaan yang pertama. Sedangkan untuk persamaan kedua, nilai asimsik yang didapatkan yaitu 0,335. Karena nilai asimsik ini di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan untuk model pemoderasinya itu juga berdistribusi normal. Selanjutnya pada persamaan hasil uji multikolinearitas, di sini dapat dilihat untuk moral wajib pajak, nilai toleransi yang didapatkan yaitu 0,959, sedangkan untuk VIV yaitu 1,043. Nah, nilai toleransi di atas nilai toleransi ini karena sudah di atas 0,10 dan nilai VIV-nya ini tidak lebih dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Begitupun untuk model persamaan kedua yaitu pemoderasi, dapat dilihat untuk moral wajib pajak di moderasi sanksi pajak. Begitupun untuk X2 dan X3 juga sama.
nilai toleransi dari ketiga variabel juga itu lebih besar dari 0,10. Sedangkan VIV-nya itu tidak lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang pertama, hasil uji heteroskedastisitas untuk model regresi. Di sini dapat dilihat untuk moral wajib pajak, nilai signifikansinya yaitu 0,809. Yang kedua, tarif pajak juga didapatkan 0,330. Dan demografi wajib pajak yaitu 0,518. Karena dari ketiga variabel ini, nilai signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk persamaan yang kedua, pada model regresi di hasil uji heteroskedastisitas ini, moral wajib pajak dimoderasi sanksi pajak. Begitupun untuk tarif pajak dan demografi wajib pajak dapat dilihat untuk signifikansinya ini yaitu 0,263, 0,622 dan 0,324 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan dari ketiga signifikansi dari variabel ini yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut. Di sini ada dua model yang dilakukan. Yang pertama untuk hasil analisis regresinya, hubungan antara X1, X2, dan X3 terhadap Y. Sedangkan untuk model yang kedua ini, yaitu arah hubungan dari variabel sanksi pajak atau variabel memoderasi hubungan antara X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen. Kita awali pada hasil analisis regresinya. Di sini untuk nilai konstantanya yaitu 8760, hitungnya 2896 dan 0,005. Untuk moral wajib pajak juga koefisien regresinya yaitu 0,222. Hitungnya 2,667, 0,009. Tarif pajaknya di sini X2 0,713, hitungnya 6841. Signifikansinya yaitu 0,000. Untuk demografi wajib pajak X3 0,0053, hitungnya 0,236. Signifikansinya yaitu 0,814. Oke, sebelum kita lanjut, pada model yang pertama ini persamaannya yang didapatkan yaitu Y sama dengan 8760 tambah 0 X1 atau 0,222 tambah 0,713 tambah 0,053. Ini persamaannya. Sedangkan untuk T hitung dan signifikansi ini itu diambil untuk uji parsialnya. Nah, kita lanjut pada bagian yang berikutnya. Di sini ada R atau koefisien korelasi yang didapatkan yaitu 0,641. R square-nya 0,410, adjusted R square atau R square yang sudah disesuaikan yaitu 0,390. F hitungnya 2421, signifikansi yaitu 0,000. Nah, setelah selanjutnya kita lanjut pada model yang kedua yaitu hasil moderasi regression analysis atau MRA. Di sini untuk konstantanya koefisien regresi 22499, T hitungnya sekian, dapat dilihat di sini 12,528. Signifikansinya yaitu 0,000. Begitupun moral wajib pajak X1 dimoderasi oleh sanksi pajak. Lihat koefisien regresinya 0,00, hitungnya minus 0,053.
signifikansinya 0,958. Tarif pajak atau X2 dimoderasi oleh sanksi pajak koefisien regresi yaitu 0,013, dihitungnya 4,131, signifikansi yaitu 0,000. Nah, selanjutnya untuk demografi wajib pajak atau X3 dimoderasi oleh sanksi pajak, koefisien regresinya yaitu minus 0,009, dihitungnya minus 1,159 dengan signifikansi yaitu 0,250. Koefisien korelasi atau R-nya yaitu 0,488, R-square-nya 0,238, adjusted R-square-nya yaitu 0,212, F hitungnya yaitu 9,152, dan signifikansinya yaitu 0,000. Oke, kita lanjut pada slide yang berikutnya di sini yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama, moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa apabila wajib pajak memiliki moral pajak yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi. Kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi. Yang kedua yaitu tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. Selanjutnya, untuk demografi wajib pajak itu tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin tinggi atau rendahnya demografi wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang berikutnya, yang kelima, sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang keenam, yaitu sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan berikutnya, saran. Di sini ada 3. Yang pertama, penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan dimensi yang ada dalam masing-masing konstruk kuesioner sehingga pengujian terhadap konstruk tersebut dapat dilakukan secara detail. Hal tersebut akan menambah jelas hasil penelitian selanjutnya. Kedua, menggunakan variabel lain atau menambahkan variabel independen yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan dan menambah jumlah sampel yang diteliti sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat analisis yang lebih akurat. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu saja presentasi atau pemaparan hasil penelitian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Komisi Pemilu. Terima kasih.